Sebenarnya kalau kita tidak balas kejahatan dengan kejahatan, itu bukan berarti kita nggak bisa membalasnya gitu loh ya. Sekali lagi, kalau kita tidak balas kejahatan dengan kejahatan, bukan berarti kita tidak bisa membalasnya gitu loh. Kenapa? Karena memang kita mau takut Tuhan lah, gitu ya. Bukan tidak bisa atau tidak mau, kita bisa sebenarnya balas kejahatan dengan kejahatan gitu ya. Kalau orang itu pukul kita, kita bisa pukul balik gitu loh. Cuma karena kita mau takut Tuhan, jadinya ya tidak perlu balas gitu. Lalu yang kedua juga, kalau gue pikir-pikir ya, tidak mau balas kejahatan dengan kejahatan itu karena memang kita tidak mau kepribadian kita, karakter kita ditentukan oleh perlakuan jahat orang lain itu. Jadi bukan sebuah alasan kalau seandainya kita memaklumi diri kita yang berbuat jahat karena dulu kita pernah dijahati oleh orang lain. Gak begitu. Jadi tidak membahas kejahatan dengan kejahatan karena memang tidak mau kepribadian kita, karakter kita ditentukan oleh perlakuan oleh orang lain. Ya. Dan kalau gue pikir-pikir yang ketiga, kenapa kita tidak membahas kejahatan dengan kejahatan? Karena memang kita nggak mau punya hati yang mendendam gitu loh, punya hati yang tidak dewasa gitu. Dengan tidak membahas kejahatan dengan kejahatan, berarti kita punya hati yang besar, bisa punya hati yang rela mengampuni, punya hati yang lapang untuk bisa menerima kejelekan, keburukan, kekurangan orang lain gitu ya. Memang tidak mudah sebenarnya sih kalau kita diperlakukan jahat oleh orang lain, diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Tapi ya bagaimana lagi gitu ya. Apalagi kalau sebagai pengikut Tuhan gitu ya, mereka yang disebut beragama Kristen sejati, seharusnya istilah tidak balas kejahatan dengan kejahatan itu harus menjadi gaya hidupnya. Ya gue ngomong kayak gini karena emang tadi ada situasi dimana gue ngerasa, waduh, gue punya kesempatan tuh untuk membalas perlakuan jahat orang itu, tapi karena tiba-tiba gue ngerasa bahwa udahlah, nggak usah dihiraukan gitu ya. Bukan karena gue takut atau gue nggak bisa balas balik gitu, tapi karena tadi poin-poin yang gue sebut lah, nggak mau balas kejahatan dengan kejahatan karena bukan gue nggak bisa balas atau gue takut, tapi karena gue mau berusaha takut Tuhan, satu. Lalu dua, gue nggak mau karakter kepribadian gue ditentukan oleh perlakuan jahat orang lain kepada gue. Dan yang ketiga, ya ternyata hal-hal seperti itu mendewasakan gitu ya, membuat kita jadi punya hati yang besar, punya hati yang lapang gitu ya. Ya tidak menendam gitu kan. Memang ini bukan hal yang instan sebenarnya. Ini butuh proses sebenarnya. Butuh proses. Dan proses ini juga tidak mungkin terjadi dalam 1 hari 2 hari. Ini terus berkesinambungan, dalam artian butuh proses yang panjang. Dan bisa berproses dalam hal seperti ini juga karena punya pengertian. Jadi punya pengertian dulu, kemudian pengertian itu akan mendatangkan situasi yang sesuai dengan pengertian kita. Dalam artian kita diuji juga dengan pengertian itu, dengan paradigma kita, dengan pikiran kita. Dan kalau kita bisa berjuang gitu ya, bertahan pada prinsip atau keyakinan itu, kita lulus dalam proses yang kita mengerti. Ya contohnya tadi kayak misalnya tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Nah itu kan punya pengertian dulu, ya, punya pengertian, kemudian situasi akan menggiring kita kepada pengalaman hidup
untuk dijahati oleh orang lain tapi kita tidak membalas, lulus dari situasi itu, kita jadi orang yang benar-benar tidak bisa balas kejahatan dengan kejahatan. Bukan tidak bisa loh, memang kita tidak mau, ya, tidak mau.